Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, pertolongan-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Kehidupan, kesehatan senantiasa kami rasakan sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, hati kami tertuju hanya kepadamu saja. Sejenak ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita saat ini memasuki dalam minggu Palmarum, yang dimana seluruh umat Kristiani menyambut hari yang khusus ini sebagai hari yang penting. Tepatnya 5 hari menjelang Jumat Agung. Sebenarnya apa yang istimewa dari Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu? Melalui Minggu Palmarum saat ini kita diingatkan bahwa beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan sebelum disalibkan, dia dielu-elukan dengan penuh antusias oleh penduduk kota Yerusalem, dengan disambut dengan yel-yel, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita saat ini melalui Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 38 ini perlu kita memahami, perlu kita ketahui di mana teks kita saat ini dipandang sebagai pintu masuk dari masa-masa sengsara yang akan Yesus alami di Yerusalem nantinya, dan memuncak pada penderitaan Yesus itu sendiri, di mana penderitaan yang Yesus akan alami yaitu penyaliban. Lantas kita sebagai umat Kristen, kita sebagai umat percaya, kita harus dapat memahami penderitaan Yesus serta memuliakannya. Bagaimana kita masuk dan memaknai peristiwa penderitaan Yesus itu? Bagaimana kita memaknai penyaliban Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, nats kita saat ini diacu dari cerita tentang Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dengan seekor keledai. Kemudian orang banyak menyambutnya dengan menghempaskan kain-kain di jalan. Dan banyak orang yang berseru dan melambaikan tangan, berkata, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai, kita harus mengetahui Bapak Ibu, itu ialah menggenapi firman Tuhan Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi, yaitu Nabi Zakaria, yang terdapat di dalam Zakaria 9 ayat 9, yaitu sorak-sorak menyambut kedatangan Raja yang lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai, yang dimana akan mengingatkan orang-orang, termasuk mengingatkan kita orang-orang percaya tentang penyelamatan Allah kepada umatnya, kepada kita manusia. Dari sinilah sesungguhnya dapat dimengerti bagaimana kemuliaan Tuhan. Di sini sesungguhnya dapat kita mengerti bagaimana kemuliaan Tuhan dapat kita pahami. Bagaimana kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Yakni ketika Allah berbuat dan bertindak tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia. Bukan dengan pedang, tetapi melalui kasih. Ketika Yesus mengasihi umatnya melalui wafat atau matinya di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, kedatangan Yesus dengan keledai datang sebagai raja. Datang sebagai raja damai, bukan sebagai sosok militer yang ditakuti. Tetapi sosok seorang raja yang dengan lemah lembut. Kita mungkin melihat bahwa kedatangannya dan penyambutannya adalah dengan kesederhanaan. Tetapi kesederhanaan itu menimbulkan suatu efek yang luar biasa. Menimbulkan efek yang besar bagi kehidupan manusia. Hanya ada persiapan sederhana untuk suatu perbuatan yang luar biasa. Sehingga jikalau kita merenungkan dan merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sesungguhnya Tuhan juga tidak menuntut kita manusia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjadi bahagian keselamatan Allah. Tuhan tidak menuntut kita umat manusia untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk merespon keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
ada banyak hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jikalau kita melihat pada ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Yang pertama yang mau dikatakan di sini, semua murid mulai bergembira, mulai bersukacita. Yang kedua, semua murid yang bergembira itu memuji Allah dengan suara yang nyaring. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa mereka bergembira? Mengapa mereka bersukacita dengan suara nyaring? Yaitu oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat sebelum-sebelumnya, yang telah mereka saksikan. Jadi hal ini bukan semata-mata karena Yesus mau memasuki Yerusalem dan akan mengklaim dirinya sebagai Mesias, tetapi oleh karena mujizat yang telah mereka lihat, sehingga mereka bersukacita, bergembira dengan suara yang nyaring. Ketika mereka berjalan beriringan, berjalan berarak-arakan menuju Yerusalem, mereka mengingat-ingat akan perbuatan besar yang telah dilakukan Yesus sebelum-sebelumnya. Mereka mulai bergembira, bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Mereka secara bersama menyaksikan perbuatan Allah yang telah mereka lihat sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi sulit yang tengah kita hadapi saat ini, pergumulan, tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin ada saat ini, firman kita pada saat ini mau berkata, bersukacitalah berjalan bersama Tuhan. Kalau benar kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, bersukacitalah berjalan bersamanya. Bersukacitalah di dalam hidup kita. Bersukacitalah di dalam ibadahmu. Bersukacitalah senantiasa jika Tuhan ada di dalammu dan hidupmu ada di dalam Tuhan. Bersorak-soraklah dengan suaramu untuk menyaksikan perbuatannya yang baik yang terjadi pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah ketika bertemu dengan Tuhan, baik melalui ibadah, baik melalui persekutuan, baik itu melalui doa. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu bahwa situasi, bahwa persoalan hidup kita saat ini, baik itu suka yang kita hadapi, baik itu keadaan sulit yang kita hadapi, tetapi bersoraklah akan kemurahan dan kasih setianya yang terjadi pada kehidupan kita yang lalu-lalu, pada kehidupan kita juga saat ini, di setiap hari. Tuntunan tema bagi kita saat ini yang kita harus lakukan sebagai umat percaya, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah menunjukkan tanda gembira sukacita. Bersoraklah menunjukkan akan kita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tentu ada alasan mengapa kita harus bersukacita, mengapa kita harus bergembira, memberikan pujian kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, walaupun dalam minggu Palmarum ini kita masih menghayati masa-masa kelam, karena Yesus akan segera mengalami siksaan, karena Yesus akan mengalami penyalipan, penderitaan, tetapi kita tetap meyakini bahwa Allah tetap setia. Karena itu kita sebagai umat percaya, kita diajak untuk menaikkan puji-pujian dan syukur atas semua perbuatan Tuhan bagi kita.
Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, situasi sulit saat ini, terlebih di situasi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, mengakibatkan banyak aspek-aspek kehidupan yang berdampak, yang menjadi tantangan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi kita diajak agar tetap yakin akan janji dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga telah menggenapi nubuatnya dengan nyata. Inilah Bapak Ibu, alasan mengapa kita harus bersorak menyambut kedatangan Mesias, Sang Penyelamat manusia. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini menjadi pelita, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar pendengar saja ya Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih ya Tuhan di situasi COVID-19 yang masih melanda negeri kami saat ini, terkhusus di kota Balikpapan ya Tuhan. Kami memohon kepadamu untuk tetap mengarahkan kami, menjaga kami, agar kami boleh hidup aman oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.